Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah, saya masih bisa kembali jumpa untuk Anda dalam sebuah diskusi seru, diskusi kocak, dan diskusi yang fenomenal khas dengan narasumber Lugat Tambunan. Nah, berikut ini Lugat Tambunan ketemu dengan seorang wanita, yaitu Angel Situmorang, kemudian Carolina Sitepu, dan juga Josh Penn serta Adi Badawi. Kalau kita mendengar nama-nama ini, pasti ini akan jadi ajang adu argumen yang keras ya dengan Lugat Tambunan. Karena Tritunggal Titanium ketemu dengan Udin Petot nih. Baik, di sini yang dibicarakan mengenai sosok Maria. Apakah dia betul-betul yang dijadikan patung adalah gambaran Maria atau merupakan patung gambaran Dewa Hermes? Baik, saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Luga nih kasihan juga loh, dari dulu orang Kristen nih kok nggak mau mengakui Luga ya. Nah, buktinya Samuel Gunawan udah ngakuin gua, Roh Kudus Ibu. Tapi Samuel Gunawan tuh nggak penting. Ya artinya kan perlahan-lahan dulu lah, nanti kan nambah. Dan memang nubuatannya pun nanti Indonesia ini yang pegang kekristenan ini gua udah dinubuatin. Itu lihat perasaan dari 2022 bilang 2025 Kristen nomor 1, ini udah 2026 ya, lagi. sebentar lagi dong. Lu lihat dong perkembangannya, bom udah nyungsep, Edis TV udah mulai tenggelam. Nanti ujung-ujungnya gua juga yang main. Lah waktu lu bilang itu Edis TV masih kroco, sekarang Edis TV udah terkenal. Iya terkenal. Kan sekarang turun lagi dia. Ketika dia bilang Yesus punya Tuhan, ya turun terjun bebas lah. Gimana sih? Makanya kalau nggak pinter-pinter ya. Iya kan, itu kan konteks dalam, kalau di dalam kekristenan lo ngomong gitu kan setidaknya 70% yang ikut Edis TV udah sumbangannya udah berkurang 70% itu. Larinya ke gua lah, mau nggak apa-apa, tapi udah ada rumah. Udah ada rumah, tapi cuma rumah kita itu mikirin dunia. Ini rencana gua nih ya, gua mau ketemu Donald Trump untuk untuk meminta dukungan penginjilan. Salam. Pangeran Charles, raja-raja ini mau gue temuin, termasuk Muhammad bin Salman juga akan gua ajar di belakang King of King. Charles udah jadi raja, masih pangeran gua lo panggil Raja Charles. King Charles, nanti gua mau gue temuin dalam rangka untuk membahas pendanaan untuk penginjilan dunia. Nggak mau dia. Ini gua mau, kok nggak mau sih? Gimana Charles sih orang Donald Trump aja tiap hari berdoa, didoain mulu sama Franklin Graham, anaknya Billy Graham di gedung Oval. Lu lihat aja tuh TikToknya, doa mulu tiap hari. Billy Graham udah ini loh ketahuan anaknya kemarin dia didoain sama Franklin, anaknya Billy Graham. Nah nanti gue ketemu Franklin dulu kan di Amerika, baru untuk ngebahas untuk ketemu Donald Trump untuk mendanai penginjilan di Indonesia minimal 100 triliun lah. Ya nanti pakai bahasa apa? Bahasa Inggris lah. Apa susahnya sih bahasa Inggris? Give your money, Mr. President Trump, to preach the gospel in the Asia, to bring the Muslim to receive Jesus and the Holy Spirit. We need your support. No. Oke. Kok main no kok jadi jawab. Leluga. Karyana pergi nih, gimana nih? Mana panggil lah Karyananya. Karyana naik dong. Oh tadi dia ada urusan katanya. Nah nanti lu bikin acara gua debat sama Karyana di Medan, lah. Lo kan punya... di Medan jauh lah. Hah? Boleh juga ya debat offline Kristen versus Kristen ya. Iya di Medan lo bikin. Di sini rame bro, orang Kristen di sini rame gila, ramenya tuh gila di sini. Kemarin aja kan gua ngomong Maksudnya rame banget kalau orang Kristen di sini. Jadi artinya kan
untuk mendukung penginjilan itu di sini lebih cepat daripada Jakarta. Memang Jakarta konglomerat, tapi kan nembus konglomerat ini juga kan kita harus punya kekuatan besar juga kan. Iya, jadi Makanya ceritanya lu Kak, masalah babi di Medan gimana pendapat lu? masalah babi di Medan, kalau misalnya orang Muslim nggak suka dia daging babi di dekat perumahannya sih masuk akal aja sih, nggak masalah, tinggal digeser. Ya, tapi diprovokasi loh lu Ga. Masa dibilangnya dilarang jual babi, padahal kan ditertibkan doang. Makanya kan gue bilang orang-orang Kristen itu harus lebih mengutamakan penginjilan daripada makan babi. Penginjilan aja yang diutamakan, nggak perlu harus ribut. Ngapain sih? Kalau dia merasa didiskriminasi, ya bangkitkan penginjilan, bukannya jadi ribut. Itu ada Kaisar Agustus di bawah Kujul, naikin Tapi Kujul. memang kita nggak bisa memungkiri kan, karena namanya ini oknum ini yang memang harus ditumpas kan gitu. Nggak semua, nggak bisa satu orang mewakili umat gitu loh. Ini oknum. Nah, oknumnya inilah nanti harus dibersihin supaya nggak terjadi huru hara baik dari Muslim maupun dari orang Kristennya. Kan begitu. Nah, ini ada calon ini pengikut kamu lagi lu Ga? Kak Angel Situmor. Halo. Boleh gabung. Di mana dia tinggal? Medan lah, Medan. Dia udah gabung lah. Halo, Aku shalom juga Kak. udah buka pos PI ini dan di rumahnya si Troy. Itu rumah si si Kaisar Troy mana? yang 2 lantai itu dihibahkan ke kamu loh ya, untuk buat gereja. Iya, bukan buat gereja, buat basecamp lah. Kalau gereja nanti bagus, ya. kita cari tanah lah. Ngapain di Medan? Kita kalau di Medan tanah luas-luas loh, mau bikin gereja raksasa juga gue bisa di situ. Mau rencana mau 20 ribu seat. Ini yang menarik Jadi nih, siapa, si Bu? Kaisar nggak mau naik. Padahal Kaisar Kaisar. pernah meninggal. Yang Kaisar waktu Apa? si Kores ya, dengan gampangnya dia bilang, si Kaisar udah meninggal, dibilang. Terus orang Kristen panik gitu kan, masa udah meninggal gitu kan? Dicarilah dia, gak ketemu, dikira beneran udah meninggal. Anjir. Kores. Masalahnya Bang Kaisar ini tiap hari kan biasanya buka kombal Kujul. Tiba-tiba lama nggak buka kan gitu kan. Iya, karena dia imannya udah goncang nih. Nggak diinfokan meninggal, jadi orang Kristen kan bingung, nggak ada WA-nya kan. Mereka pada sibuk nyari dia. Dan mereka terakhir pikir, oh benar juga udah meninggal namanya dia. Benar juga. Tiba-tiba muncul lagi dia. Ya Angel, Gue ada Ko silakan. Ajis nih. Kapan datang ke Medan Ko Ajis? Tahu nih, harusnya yang kemarin itu 11 Januari, cuman kan saya sakit kan. Oh, minta disubsidi nih. Si Juli saja mau minta ke Medan, minta disubsidi sama gua bilang santai aja lah, yang penting lo datang. Ya kemarin pas sakit aja sih udah mau ke Medan, itu udah mau berangkat dan mau beli inian. Ini si Angel terusan kan naik di Bang Zuma kan. Kenapa turun Angel? Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang semuanya, saudara. Selamat siang. Terus Saya mau bertanya, ini room apa ya? Tadi saya lihat kan abang-abang ngikuti, terus saya klik dia lagi live. Oh Room iya. apa nanti biar jangan salah kan gitu. Ini room ini. oh ini kami, sama nih mau nih. Ya, Ada ini Juma Luka juga. Tabungan. Luka Tabungan kenal Kak Angel? Ah, Kenal nggak sama Luka Tabungan? kurang Pak, tapi kayaknya berteman ya. Iya ya. Nggak pernah dengar nggak sepak terjang Luka Tambunan? Iya berteman sudah. Belum pernah. Oh ya, mungkin kita perkenalkan dulu ya, aku bantu nih. Jadi Luga Tambunan ini adalah apologet Kristen paling senior di antara semua apologet Kristen. Dia sudah berdebat dari 15 tahun lalu. Dan salah satu debat yang paling legendnya adalah dengan almarhum Ustadz Insan Mokoginta ya. Jadi dulu Luga ini sangat diandalkan, bahkan Sofiatul, Erben, ya, Samuel Siaan. Dulu kalau panggil Luga tuh Abang Luga gitu kan, termasuk si Justin tuh. Tapi sekarang mereka panggilnya Luga Bangke.
Jadi Luga ini sempat viral Kak Angel. Dulu dia viral masuk ke berita ke TV One karena ngaku pulang pergi surga. Ya, dia ngaku pernah pulang pergi surga. Terus sekarang dia mengajarkan ajaran Kristen Titanium. Namanya Trinitas Titanium gitu kan. Kalau si Justin apa Trinitas apa kemarin dia bilang? Udin Petot. Hah? Udin Beton. Jadi ada Trinitas kertas, ada Trinitas pulpen. Nah, kalau Luga Trinitas Titanium, di mana dia mengajarkan Roh Kudus itu adalah mamanya Yesus. Dan sekarang ajarannya sudah mulai diterima di GSJS, Gereja 1 Jam Saja. Michael Gunawan sama Samuel Gunawan. Ya mungkin Angel mau ikut ajaran Luga Tambunan. Silakan perkenalkan Bro Luga. Status Bro Luga sekarang apa? Nabi apa Rasul? Rasul. Oh, sudah naik tingkat, Gojul. Jadi saya mau menjawab pertanyaan ini tadi saudara apa tadi bertanya Arif ya? Iya. Oh iya. Anda membahas Tritunggal tadi kan? Iya, dia kan naikin saya nih. Rupanya dia orangnya pintar menjebak orang. Bukan menjebak. Siapa Itu nih? dipandu kan, ada 3 buah. Enggak, dia nih siapa? Bang Juma. Iya, dengan Bang Juma tadi dia, Gojul. Saya moderator kan di sana kan. Oh, siap. Ya, gini kan. Maksudnya kan tadi pertanyaannya seperti ini, oh Bang. Dia bertanya, Tuhanmu berapa? Ya 1, saya bilang. Ya kalau pertanyaan seperti itu sih sebenarnya kalau saya sendiri menyikapinya itu muter-muter gitu. Karena apa? Ya dia kan tidak punya keyakinan yang sama saya. Dia nggak akan percaya dan dia akan bertanya itu secara pikiran dia terus. Dia nggak akan paham. Setuju. Gitu. Jadi Tuhannya Kristen itu tak terhingga sebenarnya, bukan 3. Jadi Tuhan gini, Kristen saya jawab itu ya. tetap Aku bilangnya, makanya belajar ke Luga Tambunan ini. Luga Tambunan ini kan jabatannya sekarang sudah nabi kan gitu kan. Dia bilang enggak muter-muter. Ditanya Tuhannya berapa? Ada 3. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Iya kan? Sebentar. Sebenarnya kita ini udah sebentar Saya itu. bilang 3. Sebentar Gedein itu. Gojul. Gedein Luga dengan ini Gojul. Dengan Angel Gojul. Di atas Gojul. Jadi begini, kalau ditanya sama orang Islam, ada berapa Tuhannya orang Kristen? Harusnya orang Kristen tuh menjawab 3. Tapi karena kita ini sudah dikerjain sama bapak-bapak gereja, selalu menyatu-nyatukan Tuhan. Tuhan satu, padahal Tuhan satu pun nggak ada ayatnya. Tuhan satu itu yang disebut Esa itu sebenarnya keluarga. Satu keluarga iya. Dasar ayatnya adalah Adam dan Hawa itu diciptakan bukan satu, tapi satu keluarga. Adam dan Hawa adalah gambaran dari Tuhan, yang dimana Tuhan itu juga keluarga, suami istri. Kenapa Adam dan Hawa suami istri? Tanya seluruh pendeta, pasti nggak bisa jawab. Ya karena itu gambar Tuhan, karena Tuhannya pun di atas suami istri. Marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar kita. Jadi kalau ditanya berapa Tuhan? Tuhan ada 3. Satu Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, Yesus Kristus, yang ketiga Allah Roh Kudus. Berarti 3. Tapi kalau kita bilang-bilang 1, terjadilah perdebatan selama 1.500 tahun. Gara-gara cuma kata 1 itu. Jadi kata 1 itu jahat banget sebenarnya. Tuhan tuh keluarga, satu keluarga iya, bukan jadi satu Tuhan, satu hakikat lagi. Kalau satu hakikat kan berarti satu tubuh, 3 pribadi, ya berarti kembar siam, kembar dempet. Makanya bilangnya harus terpisah, karena Yesus dan Bapa juga terpisah, kan duduk sebelahan, iya kan? Nggak ada Allah Bapa satu tubuh 2 kepala. Nah makanya itu salah, jawabannya harusnya 3 Tuhan, 1 keluarga, itu yang benar. Kalau itu kamu bilang nggak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau kamu bilang Tuhan satu, sampai dunia kiamat pun kamu nggak akan pernah bisa menang melawan orang Islam. Jadi, apa betul? Betul. Silakan dibantah Angel semua orang. Kalau mau bantah, ada apa bantahan gimana? Kalau yang
kalau sesuai yang saya pahami, ya itu saya bilang kalau sesuai yang dibilang Pak Luga tadi, saya tidak pernah mendengar ajaran seperti itu memang karena Betul. karena gini, dan yang tertulis juga kan berbeda-beda tapi satu kan itu yang dibilang sama dengan ya namanya dibilang apa Trinitas ya memang satu secara pikiran saya juga jiwa, roh dan tubuh ya namanya Allah dia bisa berwujud apapun kan ya seperti itu. Kalau tubuh, jiwa, dan roh, berarti Tuhan itu satu tubuh satu tubuh. Kan tubuh, jiwa, dan roh itu kan tinggal di dalam satu tubuh. Nggak mungkin Itu jiwa punya tubuh sendiri, roh punya tubuh sendiri, iya. tubuh punya tubuh sendiri. Berarti kan nggak masuk akal kalau dibilang tubuh, jiwa, dan roh. Yang benar itu memang dalam satu Tuhan memang ada tubuh, jiwa, dan roh. Yesus ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh Kudus pun punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi sebenarnya tiga Tuhan. Tiga Tuhan, tapi yang ketiga Tuhan ini berasal dari satu, yaitu Bapa. Dari Bapa keluar Roh Kudus, dari Anak keluar dari Roh Kudus, berarti tiga Tuhan satu keluarga. Itu yang lebih tepat. Karena yang namanya Roh Kudus kan keluar dari Bapa. Sebutannya apa kalau keluar dari Bapa? Istri. Yang keluar lagi dari Anak apa? Yang keluar dari Bapa lagi apa? Anak. Yang keluar dari seorang laki-laki cuma dua, anak sama istrinya. Nggak ada keluar kaleng-kaleng apa gitu, nggak ada. Hanya yang dua itu, istri dan anak. Nah, tapi anggap aja kita hidup di zamannya para bapak gereja. Ketika kita berada di tengah-tengah bapak gereja, Bro Luga, berarti Roh Kudus itu berjenis kelamin ya, berluga ya. nah bapak gereja menghilangkan jenis kelamin Tuhan. Bapak nggak berkelamin, Roh Kudus tidak berkelamin, tapi lucunya anaknya punya. Yesus punya kelamin, tapi ayah ibunya nggak punya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, bapak-bapak gereja. Kita jangan ikutin. Jangan karena mentang-mentang dia duluan lahir, kita memperbabu diri kepada mereka. Salah. Kita juga punya pemikiran. Nah, kita bandingkan pemikiran bapak gereja kepada kita. Mungkin mereka kan belum ada pengalaman. Jadi mereka juga belum dibukakan pengertian-pengertian itu. Makanya perlu ada nabi membantu gereja-gereja, karena gereja-gereja perlu dibantu oleh nabi-nabi. Jangan gereja berdiri sendiri. Gereja itu sama seperti domba yang kehilangan induk, domba yang kehilangan gembala. Jadi ya apa adanya aja. Nah, makanya perlu ada nabi-nabi yang dibawa ke sorga, dibawa ke neraka, menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Jadi yang benar itu adalah tiga Tuhan satu keluarga. Itu yang benar. Kalau nanti satu Tuhan tiga pribadi, bagaimana mungkinlah satu tubuh di dalamnya ada tiga orang? Kan lucu. Itu kan Bang yang dimaksud bukan lari ke bagian orangnya, diartikan ya ibaratnya. Kalau kita artikan secara kita sekarang ya pastinya lari ke seperti yang Abang ucapkan. Ya kalau pribadi kan orang kan. Iya, Yesus bisa berpikir, iya. punya kehendak juga berbeda dengan kehendak Bapa. Bapa juga orang, bisa berpikir, punya kehendak, punya tubuh sendiri. Ya berarti kan tiga Tuhan. Maksudnya, Tapi kita udah ditakut-takutin. Kita nih sebenarnya setan yang mengajarkan Tuhan itu harus satu, kudus satu, kudus satu. Itu nggak pernah ada di dalam Alkitab. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu. Esa itu artinya satu keluarga. Itu Esa. Contoh, ibu, ayah, anak. Itu udah gambaran Tuhan. Dari mana lagi kita? Tapi kadang-kadang kan para pendeta ini tidak mau mengambil perumpamaan manusia, selalu mengambil matahari. Kata Esra Soru, ada panasnya, ada sinarnya. Ngapain ngambil perumpamaan matahari? Ngambil aja perumpamaan keluarga berencana. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu jauh lebih dahsyat daripada perumpamaan matahari. Perumpamaan dokter-dokter teologi, ada es, air, uap. Nggak nyambung. ya Es kan bukan pribadi. Makanya yang lebih cocok adalah Adam dan Hawa, laki-laki perempuan. Bersatu, punya anak. Itulah Tuhan, keluarga Tuhan. Itu jauh lebih mahal. Makanya orang Kristen berdebat selama 1500 tahun, gak ada yang menang. Makanya mereka ciptakan Islamologi. Karena kalah, dibikinlah Islamologi. Menghujat-ngujat
nabi orang, ya, mengejek, bukannya menjelaskan tapi mengejek. Makanya dikejarlah Edis TV sampai ke Amerika sama Sopiatul, karena mereka nggak mampu menghadapi orang Islam dengan konsep satu Tuhan tiga pribadi. Itu kan nggak masuk akal. Yesus berdoa kepada dirinya, ada lagi Yesus dempet dengan Bapaknya. Itu cuma orang gila aja nggak ngerti gitu loh. Makanya saya datang diutus Tuhan untuk memberikan perubahan. Saya kan rasul. Rasul itu tugasnya apa? Tugas rasul sama pendeta, ibu tahu nggak tugasnya apa? Bisa membedakan nggak? Rasul sama pendeta tugasnya apa? Bedanya apa? Ya rasul kerjanya seperti nabi lah, yang saya tahu ya. Rasul kerjanya seperti nabi. Salah. Jawaban ibu salah. Rasul itu meletakkan pondasi. Efesus pasal 6. Meletakkan pondasi pengajaran di dalam gereja. Jadi orang nggak boleh ngajar selain Rasul dulu yang meletakkan pondasi. Apa pondasinya? Yaitu Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Itu pondasinya. Setelah dari sini, lo boleh bangun gereja, tapi pondasi ini jangan kemana-mana. Nanti ketika lo berdebat melawan Muslim, habis lo diinjak-injak. Udah terbukti, Edis, Bom, Sopiatul semua diinjak-injak, lari semua ke luar negeri. Karena nggak sanggup melawan Islam. Bang, kalau rasul itu kan bahasa di zaman dulu ya kan, bukan di zaman sekarang. Nggak masalah itu, mau bahasa zaman akhirat, yang penting rasul itu di dalam Efesus pasal 2, rasul itulah yang menjadi pondasi di dalam gereja, bukan pendeta. Pendeta itu disuruh jaga domba doang dari pengajaran nabi dan rasul. Jadi pendeta itu ibarat kata mengambil suaranya nabi dan rasul, baru dia memakai suara nabi dan rasul itu mengajarkan kepada jemaatnya. Jadi dia itu ibarat kata cuma penyampai. Engineeringnya apa? Juga sudah ada di atas nabi ya, kedudukan rasul itu ya. Begini, kenapa rasul itu lebih tinggi dari nabi? Kalau nabi, dia dapat mimpi dan penglihatan, dia sampaikan, dia pulang. Nah, kalau rasul, dia juga dapat mimpi dan penglihatan, tapi dia harus membangun gereja, mengajarkan dasar-dasar kepada jemaat-jemaat baru. Dia juga menginjil. Jadi dia serba bisa kalau rasul itu. Tapi dalam skup dasar gitu loh. Makanya kalau untuk membangun gereja, nggak ada tiba-tiba pendeta langsung khotbah, nggak ada. Lu mau khotbah di mana Rasul ya? itu sudah pernah bertemu dengan Yesus di surga, Bapak di surga. Sudah pasti, rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Rasul itu tugasnya lebih banyak dari nabi. Kalau nabi kan dia mimpi, dia sampaikan, dia pulang. Mimpi dia sampaikan, dia pulang. Atau dia tulis, dia pulang. Kalau rasul enggak, habis dia sampaikan mimpinya dan penglihatannya, baru dia harus meletakkan, mengajar dasar-dasarnya. Supaya enggak, biar jemaatnya itu enggak gampang ketipu. Kan harus dibikin pondasi dulu. Ah, Roh Kudus perempuan ya, Roh Kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki. Itu dasarnya. Baru setelah itu, baru terserah. Mau jangan mencuri, jangan berzina, mau banyak menyembah. Itu nggak apa-apa. Tapi dasarnya dulu harus kuat. Nah, karena nggak ada dasarnya, makanya gereja rapuh, dihantam jatuh, dihantam jatuh, dihantam jatuh. Tapi kalau ada rasul dan nabi kan nggak bisa. Oh, Roh Kudus perempuan, selesai. Tapi kan Tuhan kami nggak berbentuk, itu Tuhan lo, berarti kita beda, udah pulang, selesai. Jadi rasul itu salah satu alatnya Tuhan untuk membuat gereja itu semakin sehat, seperti itu. Kalau penginjil, penginjil, gembala, pendeta dan guru itu semua terima pengajaran dari rasul dan nabi. Jadi yang paling tinggi pertama tuh rasul dan nabi dulu. Baru main pendeta, baru main penginjil. Jadi misalnya pengajarnya Bom, penginjilnya Edis, Mikana. Nah, itu harus kudu belajar sama nabi dan rasul dulu baru main. Jangan nggak belajar sama nabi dan rasul, cuma baca Alkitab. Sementara Alkitab itu kan masih butuh hikmat-hikmat baru. Daniel pasal 12, pada hari-hari terakhir aku akan menyempurnakan pengenalan akan Tuhan. Berarti penginjil, pendeta sama pengajar itu harus link sama rasul. Ibarat kata harus terus dia link.
Kalau dia jalan sendiri, ya udah di tengah jalan dia digebukin, akhirnya kena penjara. Kasih Dianiaya. kesempatan juga buat Angel juga. Silakan. Silakan Angel. Gini Bang, kalau masalah di sekarang tidak ada namanya rasul dan juga nabi. Dan sekarang mau pendeta, mau apa namanya ustadz gitu pun di sekarang harus kalau menyandang nama itu tetap harus kuat pondasi, artinya pengetahuannya betul-betul dalam karena tidak ada lagi zaman sekarang rasul dan nabi. Sekarang Makanya- apa alasannya nabi dan rasul nggak ada? Coba kau jawab. Maksud Alasannya. saya tidak ada lagi sekarang sebutan itu langsung. Alasannya apa? Apa alasannya? Misalnya ada yang ketabrak rasul, jadi dia nggak boleh pakai lagi. Ada yang dia diselingkuhin. Harus ada alasannya. Saya ini nusuk orang, alasannya apa? Karena pacar saya direbut. Saya nusuk orang, alasannya karena dompet saya dicuri. Rasul dan Nabi pakai tidak ada, data, alasannya apa? Luga, Alasannya pakai apa? data aja Luga. Kalau Nabi itu sampai sekarang masih bekerja, pakai data. Coba. Jadi begini. Gini Bang, maksud saya alasan saya pertanyakan bilang seperti itu, saya tidak pernah lagi mendengar itu yang Itu saya dia, rasa. makanya Luga ini mau pakai data. Silakan Bang Luga, gantian. Makanya begini, kan di dalam Alkitab Maleakhi 4 dikatakan aku akan mengutus Nabi Elia pada hari-hari terakhir untuk memulihkan bapak-bapak kembali kepada anak-anak kembali kepada bapak-bapak supaya aku tidak memukul bumi hingga musnah. Berarti Tuhan mengatakan dia akan mengutus Nabi Elia. Memang munculnya Nabi ini nggak tiap tahun, dia biasanya per abad. Nah di abad terakhir, ini Nabi-Nabi akan muncul. Makanya bangkitlah yang namanya kegerakan karismatik. Sekitar 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Nah ketika ada kegerakan karismatik, muncullah mujizat-mujizat pencurahan Roh Kudus. Nah, disitulah ada nubuat. Disitulah bangkit nabi-nabi Tuhan. Nah, karena gereja HKBP, gereja Katolik ini adalah gereja tua, dia nggak ngikutin perkembangan Roh Kudus. Iya, sebentar. Loh, Luga, gimana Luga? Luga. Aduh, HP-nya ngelek mungkin. HP-nya Kayaknya ada tamu. Ada tamu. Tadi udah dibilang ada sebentar katanya, udah dibilang Pak Luga sebentar. Iya. Jadi begini, jadi nabi itu akan muncul di hari-hari terakhir. Makanya sejak abad ke-19 bangkitnya gereja Pantekosta dan bangkitnya gereja karismatik, disitulah nubuat-nubuat, mujizat-mujizat terjadi, orang buta melihat, ada suara-suara kenabian. Itulah bangkitnya nabi-nabi. Nah, gereja-gereja lama ini menganggap ini jadi saingan. Harusnya mereka menyambut kegerakan Roh Kudus ini. Tapi justru mereka malah mengejek. Itu sesat. Itulah salahnya gereja Protestan dan gereja Katolik. Nabi sudah bangkit, tapi dia nggak bisa mengenal. Sama seperti Yesus datang sebagai Tuhan. Ahli-ahli Taurat tidak bisa mengenal. Di Matius pasal 17, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bukankah Elia akan datang? Yesus berkata, sesungguhnya Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal mereka, dan mereka memperlakukan sesuka mereka. Nah, inilah yang terjadi sekarang di dalam gereja. Gereja Protestan dan gereja Katolik, gereja-gereja tua ini tidak mengenal kebangkitan Tuhan yang sedang terjadi, yaitu kebangkitan dan kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Inilah cikal bakal dari bangkitnya nabi-nabi dan memulihkan pengajaran, yaitu Roh Kudus itu ibu. Roh Kudus sebagai perempuan. Ternyata Roh Kudus sebagai perempuan itu sudah ada di abad pertama, tapi ternyata dihilangkan oleh gereja Katolik. Inilah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Ternyata ada di abad pertama dan abad kedua pengajaran Roh Kudus perempuan, tapi diamputasi oleh gereja Katolik. Nah, Tuhan harus menunggu waktunya, timingnya, yaitu di akhir zaman dia akan memulihkan gerejanya di akhir zaman. Dan sekarang
ibu sedang bertemu dengan orang yang memulihkan gereja di akhir zaman. Seperti itu. Silakan. Berat ya. Bang Luga, itu Tanya maksudnya lagi monyet Jangan kau tanya-tanya itu lagi, kurang ajar enggak bang, enggak. Itu mulu yang ditanya. Adam anaknya Roh Kudus apalah, Adam mana Allah, jangan yang lain kau tanya. Dia gila kau kadang-kadang. Akhirnya Luga mengaku kalah. Bukan mengaku kalah. Ini manusia debat kusir. Luga kipas Habis angin waktu jauh kita. Luga. Kipas angin terdengar. Matiin lah kipas anginnya. Gimana sih? Makanya lu beliin AC lah. Lu sumbang AC dong. Mana sih? Awak jadi debater udah capek. Bukan Oi gitu Kristen, juga. kasih Luga AC oi. Kalian udah diwakili sama Luga dari zaman dulu, nggak beliin AC. Iya, udah capek awak. Oke, lanjut. Abu Isa ini Tuhannya itu ayahanda. Luga gimana ini? Tunggu dulu Iya kan? Bang Haris. Kalau Sebentar. orang gila masa kebanyakan ngomong lah capek. Ini aku butuh penjelasan itu Matius 1 Enggak, ayat 18 enggak, itu maksudnya gimana? Aduh, kucing kau itu si Angel lagi mau bertanya, kau diam dulu. Oh iya, si Angel, silakan Angel. Iya, Barangkali kita udah bisa tiap hari ngomong sama lo nggak ada Iya, bosan-bosannya sih, goblok. direkrut sebagai anggota Titanium Luga. Silakan Angel. Angel dulu kasih tanggapan Angel, karena Angel Iya, kan bukan berdebat gantian kusir. masa. Dia bertanya apa yang belum pernah didengar sama dia. Silakan Angel. Iya, saya belum pernah mendengar itu, Bang. Betul. Ini saya dapatkan di Enggak, sebentar, acara. Luga. Siapa yang menghilangkan gender Roh Kudus itu Luga? Sehingga digantikan ke Marguela ya? Katamu itu. Jadi begini, Ya, silakan. Gereja Katolik ini kan sebenarnya sudah dikuasain oleh iblis ya, atau setan-setan. Kenapa? Karena kan di Gereja Katolik ada sosok yang namanya Bunda Maria menggendong anak kecil, ya kan? Katanya sih menggendong Yesus, tetapi ternyata itu bukan Yesus. Itu adalah dewa Yunani yang namanya dewa ibu dan anak, namanya dewa Hermes. Nah, dewa Hermes ini adalah setan perempuan yang menjadi ratu atas seluruh setan yang ada di Samudra Pasifik. Dia menyamar sebagai Bunda Maria dan disembah, dan tentu dia tujuan utamanya adalah menghilangkan gender Roh Kudus sebagai perempuan. Jadi makanya Protestan HKBP itu menganut ajaran yang diterima dari Tertullianus, yaitu ajaran Katolik. Karena ketika Martin Luther keluar dari Katolik, dia tidak merubah konsep Tritunggal itu tetap dianut sama dia. Gitu. Jadi makanya kalian sebagai orang-orang Protestan menganut ajaran dari Tertullianus. Tertullianus dapat ajaran dari Maria Marguela, yaitu adalah setan nomor 3 di neraka atau di Samudra Pasifik. Yang tugas utamanya adalah dia mau jadi selingkuhannya Allah Bapa. Makanya kan dia pengen jadi Bunda Allah kan, padahal dia setan sebenarnya. Gitu. Emang ada tertulis itu, Bang? Di dalam Alkitab itu yang ditulis adalah dasar-dasarnya. Tetapi kita kan menggunakan kuasa Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia. Kesaksian yang saya dapatkan ini adalah kesaksian dari Mukendi, mantan dukun nomor 1 di Afrika, ketika dia kalah dengan adu mujizat melawan seorang pendeta, dan akhirnya dia bertobat, dia terima Yesus, lalu dia menulis salah satu kesaksian. Ketika dia menjadi dukun, dia menjadi anggotanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah setan perempuan yang tugas utamanya adalah menyamar sebagai Bunda Maria. Makanya Maria Marguela ini membuat suatu ajaran Roh Kudus itu bukan perempuan, karena dia pengen mau mengupgrade dia punya kemaluan di depan Allah Bapa. Dia mau jadi lonte di depan Tuhan. Makanya di Wahyu pasal 18 ada dikatakan Babel itu adalah pelacur. Ada seorang perempuan yang ibu dari segala pelacur, itu dia Maria Marguela di Wahyu pasal 18. Tujuan utamanya Jadi maksudnya Babel itu artinya itu ya, yang Abang bilang tadi. betul, kan Babel itu kan dikatakan ibu dari segala pelacur. Ibu dari segala pelacur kan Maria Marguela. Itu setan perempuan. Arti Babel itu itu kan kota Yeriko kok nggak salah ya, atau Bukan.
Itu sifatnya simbolik. Jadi ibu dari segala pelacur itu adalah itu setan perempuan yang Maria Marguela itu. Makanya kita perlu memahami Alkitab itu juga dengan mujizat-mujizat. Perlu ada kesaksian orang yang diselamatkan oleh Roh Kudus memberikan kesaksian, karena kesaksian inilah yang mengalahkan iblis. Kita nggak bisa mendeteksi cara permainan iblis kalau tanpa kesaksian, kalau kita nggak ngalamin. Kita mengalami dengan mujizat-mujizat Tuhan, yaitu bahwa Mukendi mengatakan dalam kesaksiannya di dalam buku Sekolah Rahasia Lucifer bahwa Maria Marguela itulah yang sering menyamar menjadi Bunda Maria. Jadi ibunya Yesus dalam agama Katolik itu bukan Maria beneran, bukan. Makanya dia pengen disembah, dicium-cium patungnya ya, karena memang iblis itu kan suka membuat patung. Kan Tuhan bilang jangan membuat patung. Jadi ajaran Tritunggal itu dilahirkan dari rahim patung. Patungnya Lucifer itu, patung iblis itu, setan perempuan dia. Begitu. Jadi makanya Nabi dan Rasul ini dibangkitkan Tuhan untuk apa? Untuk memulihkan ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja. Kan masuk akal kan? Allah Bapa ayahnya, Roh Kudus ibunya kan masuk akal kan? Daripada Allah Bapa kawin sama Maria, nggak masuk akal Allah Bapa beristrikan Maria. Tapi kalau Allah Bapa beristrikan ya Roh Kudus masuk akal. Apa mungkin si Maria jadi istrinya Allah Bapa sehingga Yesus anaknya? Coba aku tanya. Masalahnya kan, Bang, mamanya Yesus siapa? Coba aku tanya ya. Mamanya masalahnya Yesus kan, siapa? Bang, karena memang Yesus itu tidak menikah, Allah itu juga tidak punya istri. Itu ya masalahnya. Jadi kalau Di mana ayatnya Allah tidak punya istri? Luruskan bro, luruskan bro. Di mana ayatnya Allah tidak beristri? Itu di mana ayatnya? Belum pernah saya dengar di Alkitab. bentar Enggak, dulu, pertanyaan Bang. yang pertama itu jawab dulu. Angel. Mamanya Yesus, mama kandungnya Yesus itu siapa? Siapa? Bentar dulu biar saya jawab. Pertanyaan saya belum selesai. Oke, ibu kandungnya Yesus menurut penduga itu siapa? Ayo. Ibu kandungnya Yesus, karena Yesus kan bapaknya Allah. Nggak mungkin dong bapak menikah dengan Maria. Mustahil itu. Iya. Nah ya makanya kenapa ibu berani mengatakan mama kandungnya Yesus Maria? Gimana tadi, Siapa? Bang? Kok Ibu kan suaranya mengatakan berisik mamanya sebentar ya. Mamanya Yesus kan Maria. Iya sebentar. Mamanya Yesus kan Maria, betul? Setuju nggak? Iya. Kalau ada mama, ada ayah nggak? Hanya setan lah yang mengatakan ada mama nggak ada ayah. Ayahnya Yesus siapa? Yang saya tahu ya bapaknya ya Allah. Nah, oke. Bapak Allah, mama manusia. Kapan mereka menikah? Nggak menikah mereka karena Tuh, antara kan jadi nggak masuk akal. Mamanya Maria, bapaknya Allah, terus nggak menikah, kan jadi gila jadinya. Makanya orang nggak ada yang mau masuk Kristen. kalau kita bahas semuanya dengan akal kita jadi gila, tapi kalau di zaman Allah Bukannya itu sebenarnya gampang. Sesuatu yang gampang dibikin jadi gila, itulah yang dilakukan oleh Tertullianus terhadap gereja. Tertullianus sudah menjajah gereja selama 1500 tahun. Lebih dari abad ketiga dia menipu gereja. Nah makanya saya bilang, Mama Maria, Allah, Bapak Allah, ditanya kapan menikah, mereka nggak pernah menikah. Ini kan kurang ngajar namanya. Orang gitu, kok Bang. bisa punya anak tapi Mereka- nggak pernah menikah. iyalah karena dia kan dikasih dari Roh Kudus. Berarti mamanya Roh Kudus, jangan bilang Maria. Bukan harus mamanya Roh Kudus. Karena kan Yesus kan mau diturunkan ke dunia berwujud manusia, makanya berwujud manusia. dikirimkan Roh Mamanya Kudusnya siapa? melalui bentar dulu, Bang. Makanya dikirimkan melalui Roh Kudus tapi ke rahimnya manusia yang betul-betul masih suci. Itu Yang konsepnya saya Allah. tanya, orang kan disimpulkan dalam satu pertanyaan.
ku tanya dia mau dari Hong Kong, mau dari Cina, dari surga, itu nggak penting. Cuma ditanya siapa mamanya. Mamanya si Maria. Maria. Siapa? Ya, bapaknya siapa? Bapaknya kalau di dalam Tuhan ya Allah. Jangan kalau di dalam langsung aja jawab bapaknya siapa. Sekarang kan gini Bang, pembahasan Kan kita nggak ini mampu tentang, menjawabnya. bukan nggak mampu, pembahasan kita ini tentang dunia. Nah sementara Allah mengonsepnya dulu, dengan konsep Allah siapa yang berani menolak? Allah ya suka-sukanya dong apa konsepnya. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi bahasa kita ini bisa diterima. Iya. Sekarang cuma saya tanya, siapa bapaknya? Bapak Yesus itu ya Allah. Allah. Siapa mamanya? Maria. Kapan mamanya kawin sama bapaknya? Tidak pernah. Nggak bisa, kan makanya saya bilang nggak mampu dan jawab. Bukan ini kan, kalau dengan manusia, makanya dibilang Bang, kalau dengan akal manusia Bang, Ibu kita itu punya dikerjain. sumber bahas. Bukan, ibunya dibego-begoin Bukan sama Tertullianus. dikerjain. Ibunya ditipu sama Siapa Tertullianus Tertullianus. itu Bang? Tertullianus lah yang Siapa menciptakan. Tertullianus lah yang menciptakan doktrin Tritunggal di dalam gereja Protestan. Ibu manusia, ayah Tuhan. Harusnya anak blaster. Blasteran. Iya, harusnya harusnya Tetap Maria itu istrinya Allah Bapa, karena kan anaknya Yesus. tidak, Kan nggak masuk Bang. akal. Tuh kan Karena muter-muter jadinya. Allah itu tidak beranak cucu, tidak Di tidak mana tidak ayatnya berkembang Allah tidak biak. beranak? Saya tanya. Di mana Allah Kalau tidak begini, beranak? Bang, Sebentar. Padahal Begini, ketika Bang. Yesus dibaptis, Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Allah Bapa yang ngomong. Nah, terus ketika Gabriel juga ngomong ke si Maria, Gabriel kan ngomong, "Itu bukan anakmu loh. Itu anakku," kata si Maria. Itu bukan anakmu, itu anak Allah," kata Gabriel. Gabriel sendiri pun sudah mewanti-wanti si Maria supaya Maria jangan mengaku itu anaknya sendiri. Anak yang kau lahirkan itu kudus anak Allah, bukan anak uncungmu, kata Gabriel ke Maria. Akhirnya Maria pun menyerah. Nah, kenapa ibu masih memperjuangkan si Maria memperanakkan Yesus? Kan Gabriel kan ngomong, anak yang kau lahirkan itu bukan anakmu, itu anak Allah. Kecuali Ada tertulis Maria. itu Bang di kitab. Ada. Artinya gini ya Di, bro. Lukas 1 ayat 33, sebab anak yang kau lahirkan. Bro Luka, kalau bapaknya Tuhan, yang jelas mamanya juga Tuhan gitu maksudnya bro ya. Iya dong. Itu Masa pemikiran Bapak Tuhan- manusia. Kok pemikiran konsepnya manusia? Itu namanya make sense. Ibu ini Apa itu? dikerjain sama Apa itu Tertullianus, make sense makanya menurut gini Abang? cacat logika jadinya. Logikanya udah cacat. Bang, Karena doktrin gereja itu. Manusia kalau di beban. dalam Tuhan, di dalam firman, tidak dilogikakan tentang firman, karena zamannya firman Siapa dulu bilang mulai tidak ada, mulai Yesus dilogikakan ada, bahwa Tuhan tidak berkata ada dilogikakan. Boleh gantian Karena bicara Tuhan- juga, Angel, Ibu Angel. Kenapa tidak Pak. dilogikakan? Tuhan Tua ada Pak, Pak benar tua. berlogika. Kalau memang tidak dilogikakan, ngapain Tuhan ngobrol sama manusia? Ketika Tuhan ngomong sama kita, Tuhan lu nggak usah punya perasaan dan kasih. Tuhan punya kasih, bukan main logika. Bisa Zaman nggak? dulu Bisa tidak nggak ada kau di logika, mute dulu? Bang. Ngomong gantian. Kau diam dulu kalau aku lagi ngomong ya, jangan kau nyanyi. Pasangin lu nggak? Ya. Kipas angin. Kalau misalnya Tuhan Kipas anginnya Tidak matiin mau. dulu lah Luka. Tidak. Waduh, Ajar, Pak. berisik. lu kan nyumbang kagak. Berisik Luka. Gini, Kalau gini. maaf ya Bang, maaf. Kalau sudah ada kita ini di room ini, sudah ada merek kita, kalau bisa kita usahakan bicaranya jangan kasar ya. Maaf, kita saling Bukan. ingatkan ya. Saya kan nggak Gitu. kasar, kan saya bilang. Karena dari bilang. tadi saya dengar Sebentar. Bang Luga ada mengatakan kurang ajar lah. Duyam lu, gila lu gitu. Kau Saya diam dulu mengatakan- gitu. Jangan kasar, kita harus pakai etika bicara tetap. Iya, Itu tapi artinya Anda menyandang juga nama. jangan ngomong-ngomong terus, gantian kalau Bukan, bicara. dari tadi abang yang ngomong, saya belum ngomong dari tadi ini. Tanya moderator, tanya penonton, siapa yang banyak bicara, abang atau saya?
Loh memang saya kalau didorong banyak bicara kenapa? Nah kalau memang itu ada dorongan, siapa suruh kau nggak Makanya banyak abang bicara? jangan bilang kalau saya banyak ngomong. Jangan ngomong aja lu abang Iya bilang. maksudnya. Oke sekarang Kasih saya kemudian. waktu bicara. Itu baru adil. Iya. Oh. Kau juga ngomong mulu kok dari tadi. Ya, Jangan sekarang saya dikau-kaukan bicara. manusia. Kristen. Utamakan Aduh, etika kalau dan kau nggak bisa dituntut. dikau-kaukan, Jangan turunlah kau. dikau-kaukan. Saya Mau dari tadi dikau-kaukan. bilang abang itu abang. Jangan pakai kau. Etika itu penting. Nah terus kau juga ngomongnya nggak halus kok, sama aja. Makanya Bukan. saya bilang kau diam dulu. Gini loh bang. Beda masalah nggak halus, beda masalah nggak beretika. Aduh, kau mau dihormatin intonasinya yang tapi nggak mau tinggi. hormatin orang, iya kan? Tetapi, gini loh bang, tetapi tetap sopan. Nada tinggi bukan berarti tidak sopan. Itu Ya loh udah bang. diam, kau jangan ngomong terus. Jangan Kau- dikau-kaukan. Nggak Bang, bisa, Bang. orang dikau-kaukan itu refleks apabila Gini, orang gini, itu gini. terhormat, Jangan dia akan main refleks dimuliakan. Jadi jangan hanya fokus pada primordial ya teman-teman Nggak ya. tahu, Istilah dirinya kau, sendiri yang istilah Itu kau tandanya Kau bang. itu biasa. Kalau refleks itu tandanya jati diri yang sebenarnya. Iya, Ya Angel, udah, Angel. diam lah kau. Di pajak sambung Sekali memang kau gitu diatur. kan. Turun, Di turun, pajak sambung, ya di pajak sambung kan ngomongnya kau. Nggak tahu ini orang. Bukan Minta penghormatan. Ini bukan komal. ini bukan dipajak sambo Ini bang. komal, kau juga tahu diri. Ini komal, kita nggak kenal kau. Orang kita juga nggak Justru kenal nggak kau kok. kenal. Minta. Kalau nggak kenal, Iya, di kenapa daerah dibagi? lain istilah kau itu belum Ya tentu udah, turunlah, kasar, turunlah, Mbak Jel. turunlah. Itu Makanya maksudnya. kalian ngobrol di itu sini. punya merek jangan kasar, tetap Aduh, ini etika itu orang minta ada. dihormati. Ini Bicara sesama seperti- Kristennya, Mbak Angel Kristen, Luga juga Kristen mah gitu kan. Udah Bukan gini aja, masalah kalau memang kita kamu nggak saling mau menghargai. kalau kamu Kita nggak mau juga di mendengar. SD sopan santun itu itu minta penting. disopanin mulu. Emang kau Tuhan minta disopanin mulu? Bukan masalah Tuhan baru Kalau kau- disopanin bang. Kalau saya Tuhan bukan Kalau berarti memang kau di abang mata lagi bicara Tuhan kau sama juga saya. anjing gimana? Kalau di mata Kalau Tuhan kau manusia anjing, kita sesama nggak tahu. manusia itu harus Tuhan saling yang lebih tahu menghargai dan siapa tahu. menghormati. Siapa tahu Tapi kau di abang luar sana pintar juga nginjek-nginjek agama. orang. Kalau orang sudah Turunin aja, pintar turunin. agama, harusnya Turunin aja, semua Rip, Rip. dijaga. Iya, Turunin udah. aja nih orang ini. Gantian dulu istirahat. Kalau nggak mau belajar, Capek udah Angel ini. turunlah kau. Aku juga Iya, nggak mau. iya. Turun. Capean ini Silakan yang lain. Carolina. Jangan Silakan. yang lain. Kalau Carolina bilang Luga nggak ada tiga Tuhan Luga. Banyak. Jadi Yesus itu bapak itu sendiri katanya. Ajaran dajal dari mana lagi? Jadi bagi Ibu Angel di Indonesia kau itu nggak kasar, Bu Angel, di Batak Nah, nggak bilang kasar, kau juga itu di kan. Indonesia kau itu nggak kasar, Bu Angel. Jadi Iya. berbaurlah dengan Indonesia. Baru ngomong-ngomong kau aja. Begini Kau loh, itu jangan wajar kita kalau bawa di adat Indonesia. Batak itu ke dunia. Iya. Kalau kita baru dikawin aja udah nyerah, udah jadi gembel aja di sana. Jadi jangan Baru baper, dikawin jangan aja. baper ya. Ini kan ini kan Saya tersinggung, se-Indonesia saya gitu loh. dikaukan. Kalau kamu nggak Iya, mau betul. dikaukan, dengarlah orang, supaya orang pun nanti kan pasti nggak ngomong kau, pasti bilang Bu, gimana menurut pendapat ibu? Dengar Kalau bang, kamu udah siap orang abang bicara. Tadi udah, kan saya bilang Kau pertama. nggak usah ngomong lagi, ini. udah langsung aja Karina. Nah, Siapa aja nih? seperti ini Biasa nggak nih. mau ngomong Kalau sama kau. seperti ini nggak ada ujungnya. Ya udah ya, makanya kau Anda diam. istirahat dulu, Sekarang kau Anda ngomong yang lain. kecapean. Minum dulu Diam, kalau diam nggak lah. puasa, minum dulu ya. Silakan yang lain. Istirahat dulu. Carolina Silakan, Setepu, Carolina. silakan. Ya. Berapa Tuhanmu? Jumlah Tuhanmu Satu, berapa? kalau Carolina satu ini. Yesus Satu. Kristus Tuhan, dialah Bapa, dialah Roh Allah. Kenapa kau nggak masuk Islam aja? Biar sama-sama satu Roh Tuhan. Kudus itu adalah tidak bergender. Dia adalah Roh Allah itu sendiri, Roh Bapa itu sendiri. Di mana ayatnya Roh Kudus Bapa itu tidak sendiri. bergender? Di mana? Ya. Di kitab Dia apa? tidak Ayat berapa? Dia bukan perempuan, nggak ada Ayatnya itu. di Dia mana? perempuan. Aku mau dengar itu ayatnya di mana? Roh Kudus tidak ada gendernya. Di mana ya? Tidak ada. Silakan. Dia kan Roh Allah ya. Ketika Yesus naik ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus penolong bagimu, kata Tuhan Yesus. Yesus Yesus mengatakan sendiri Roh Kudus. rohnya. Sebentar. Apakah Yesus pernah berkatakan bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya dia tidak berkelamin? Aku bersaksi, Roh Kudus dia tidak berkata. dia Di hanya mana berkata ayatnya? Penolong. Jadi- Roh Kudus itu penolong Si bagimu. kambing ini. Di mana ayatnya? Ketika penolong
Roh penolong ada ketika dia naik Yang ke saya surga. tanya Dia berkata, aku dalilnya akan mengutus roh ayatnya di penolong kitab bagimu. apa, di pasal berapa Roh Kudus tidak berkelamin? Silakan. Kamu juga mana ayatnya coba? Roh Kudus wanita itu di mana Loh, ayatnya? kamu Tunjukkan tahu. mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin, giliran saya tanya Memang ayatnya ada. muncungmu nggak Tidak bisa ada jawab. dijelaskan di Alkitab itu. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak ayatnya, kenapa kelaminnya. kau ngajar-ngajarin? Oke, Tidak oke, ada aku bantu. Bu Carolina, ingat nggak waktu di pernikahan, istri itu sebagai penolong atau enggak? Penolong, tapi nggak Ya mungkin udah, perempuan, penolong tuh bukan istri. Roh Kudus. Tuh, lebih pintar si Julius dari kau. Udah, kau mending ke neraka aja Penolong, tapi masih dia itu. bukan perempuan, dia itu roh Allah itu sendiri, bukan ada perempuan penolong itu. Gobloknya Ya. kelewatan emang kadang-kadang. Jadi Roh Kudus itu diapain lagi? pribadi ilahi yang tidak bertubuh sehingga tidak bisa dilihat, tidak bisa menjadi Iya, gender, di dia tidak mana kelihatan. ayatnya dia Roh tidak itu punya tidak kelamin? memiliki Ayatnya gender. di mana? Rohmu bergender nggak? Rohmu punya gender nggak? Ada. Roh itu nggak kelihatan kok. Bisa, Roh bisa saya jadi yang perempuan. membuat Kan titik otakmu saya yang jadi hilang. ngaceng, karena ada roh titik jadi ngaceng. Kamu otakmu hilang karena roh itu nggak kelihatan, bro. Di mana bisa jadi perempuan dia? Roh tidak bergender. Awak titik awak bisa ngaceng kan karena ada roh. Roh itu tidak ada kelihatan. Di mana dia? Nggak pernah Susah kelihatan. Nggak ngomong pernah sama dibilang perempuan. Kang sayur. emang. Menolong dia roh yang lembut. Udah yang kau menghibur. matilah, Bukan berarti bunuh dia diri aja perempuan. lah, Cak. Bukan semua Bukan. penolong itu perempuan. Carolina, itu kan Roh Kudus itu kan kemudian berbentuk merpati. Kenapa dibilang nggak berwujud? Itu hanya simbol, bukan bentuk dia merpati. Simbol Gimana merpati sih? itu apa? Dia merpati itu melambangkan kesucian, kekudusan. Kesucian nggak pernah ingkar janji. Sama, iya kan? Sinonim dengan perempuan. Enggak bisa. Kan Nggak gitu bisa. kan Roh berlukanya. Kudus itu adalah roh penolong, ngomong, dia Bang. berarti perempuan. Ibarat Nggak ada. induk ayam, nah induk ayam tidak ada yang ayatnya. kemudian mengayomi anak-anaknya. Induk ayamnya ini perempuan apa laki-laki yang mengayomi anak-anaknya? Julius, tolong dulu putarin videonya Jangan Samuel, pernah tolong kamu sekali kemana-mana lagi. itu, jangan Jul. lari kemana-mana. Yang Ini penting coba Roh datanya Kudus juga, tidak ada seperti begitu. induk Dia ayam itu roh juga. Allah itu sendiri. Tampilkan juga, datanya juga. Iya. Iya, Allah itu videonya sendiri. Julius dulu, videonya Julius tolong di. Ditunggu dulu, ini kan masih ada diskusi. Coba. Di mana datanya itu? Seperti induk ayam gitu. Itu dia Nggak usah saya kalau ada pasal induk ayam, beda pasal dengan induk berapa ayam. itu? Sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, demikian juga Tuhan Allahmu melindungi dan menjaga engkau. Sama seperti seorang anak dihibur oleh ibunya, demikian juga Tuhan Allahmu menghibur engkau. Nah, tapi kan di situ kan ada dibilang Roh Kudus kan? Nggak ada kan? Harusnya putar sedikit lah otakmu. Masa kayak gitu aja kau udah dikasih Iya, ayat? otakmu lah itu udah Artinya hilang. Kau buat perempuan kan otakmu itu kotor, sehingga kau buat gendernya Roh Kudus. Otakmu itu Udahlah, terlalu teman-teman. kotor. Ini memang sudah kategori manusia-manusia bebal yang memang diciptakan untuk Kau hidup dalam yang bebal, kau kemiskinan. yang bebal. Kau paling bebal, kau juga sukanya bebal. Carolina, Di lu kan ayat Mones. dari kejadian sampai wahyu itu tidak ada menyatakan Roh Kudus itu perempuan. Kau tambah-tambah sekali kau. Carolina, Oke, sekarang saya tanya. Kau salah tanya. Perempuan Tanya kau sama itu itu diciptakan aja. menurut gambar siapa? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Tidak ada dijelaskan di Alkitab. Saya tidak ada di Kejadian Alkitab itu. 1 berarti ayat sesat. 27. Tidak ada dibilang di Alkitab. Kejadian 1 ayat 27. Setiap yang kamu perkatakan tidak ada di Alkitab itu berarti sesat. Kejadian Kamu sudah 1 ayat. diselewengkan Aduh. oleh iblis. Ya, Gantian ngomongnya. Kejadian yang 1 berkata ayat aku adalah 27. Bapa itu Yesus. Aduh, si Dan ketika naik ke surga Yesus berkata aku akan mengirim kepadamu roh penolong yang Kamu akan menyertai diam dulu, sampai akhir Carolina. zaman. Itu roh itu Kamu- roh Yesus itu sendiri, ya. Kamu diam dulu. Aduh, sama kau masih perempuan Ya, yang kamu dibawain. terlalu banyak ngomong. Kau usah ngomong kau sudah ngerti Kejadian apa 1 yang kau ayat bilang. 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba kau Tidak jawab. ada ayat ini, mana kau tambahin itu. Kejadian 1 Ada ayat perempuan di 27. gambar Aduh, ayat. nggak pernah Yang baca ada Alkitab, orang itu gila. perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, itu yang benar. Iya, diciptakan menurut gambar siapa? Pasal 27. Tidak ada kata-kata di Alkitab perempuan diciptakan gambar Allah, tidak ada. Oke, saya bacain ya. Saya bacain. Tetapi Coba saya ambil perempuan Alkitab. diambil dari tulang rusuk laki-laki itu benar. Saya ambil Alkitab. Kau diam dulu. Ini saya buka nih Alkitab saya nih ya. Kejadian 1 ayat 27. Saya bacain ya. Kejadian 1 ayat 27 dari 26. Allah, berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan berkuasa atas burung-burung di udara. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Itu dari Kejadian 1:27. Menurut kau ayat itu gimana? Iya kan diciptakan dia laki dan perempuan. Tidak ada perempuan. Menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa tadi? Perempuan diambil dari tulang rusuk pria. Si monyet ditanya apa, jawabnya apa? Iya, maka Kejadian Allah 1. menciptakan manusia itu menurut memang manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan diciptakan menurut gambar Tidak siapa? ada di situ khusus perempuan. Manusia itu diciptakan Iya, gambar manusia Allah. itu iya, laki-laki menurut gambar Allah, perempuan menurut gambar siapa? Tidak ada diciptakan perempuan menurut spesifiknya, tidak ada. Jadi manusia itu diciptakan. Iya, sesuai manusia dengan Allah, itu kan ada. perempuan, tai. Mulutmu itu nggak? kotor Perempuan. kayak coberan. Makanya saya bilang udah turunin aja, anjing Kau gila ini. beragama tapi mulutmu coberan, bukan beragama kau, tapi iblis kau. Ya. Masalahnya kenapa aku bilang kau tai? Sudah Apa tuh 10 masalahnya? kali aku Mulutmu sabar. kotor. Kejadian Lebih 1:27 coberan. Jangan kau lari. kotor, bicaranya 10 kali jangan ku bilang. kotor. Ini udah jalan Mulutmu tuh- sesat ini. Kamu tuh anjing. Abang ini udah sesat. Monyet. Bicaranya cuma Si bilis kau itu kotor, enggak, si sesat bilis. ini. Kau Makanya Kau bilang yang- pada akhir giliran zamannya kau. akan munculnya nabi-nabi Iya, palsu. ini ada penjelasan Monyet itu. kau. Ini nabi palsu Tahu ini. tentang Allah. Manusia tai kau, gembel. Lari tadi ke Katolik disalahkan patung Bunda Maria. Itu udah Kuman kau salah. itu kuman. Udah mati aja Marah kau. nanti orang Katolik Tahu itu. yang mati. Kamu nggak boleh gitu. Nah, Kamu demi. ajaran sesat Dalam itu. Kristus. Dari mana kamu Arab belajar? penyesat hancurkan dalam Kristus. Iya. Akhir zaman muncul nabi-nabi palsu. Ini salah satunya. Monyet. Yesus Nah, tidak iya, pernah iya. mengajarkan perempuan Makanya atau tadi apapun dia. Kak, tadi saya bilang ini kasar, saya bilang. Nah, intonasi beda Memang sama itu bicara kasar. kasar beda. Dari tadi kakak sudah di ngomong kotorin saya dengar. Jadi jangan dia- salahkan saya memprotes. Utamakan Terus kalau kau ngomong nabi palsu bisa gitu. Bebas. Kalau ngatain nabi Ya, palsu bisa. kalau kamu Tapi merasa kalau kamu nabi palsu, berarti benar kamu palsu. kamu kan Karena bilang roh saya Allah nabi itu palsu adalah tanpa tertib. bukti. Dia tertib, tidak akan mungkin Kamu kan membuat mengatakan dan saya nabi makanya palsu tanpa dibilang, bukti, tanpa kebencian dasar orang lain. ayat. Kalau Memang orang dasar yang satu penuh manusia kasih gila. tidak ada dari mulutnya keluar ngomong kotor Kan sepatah sudah dengan 10 satu kali manusia. aku sabar Kamu sama si membuat Carolina. orang-orang agama Perempuan lain itu diciptakan menjadi- menurut gambar apa? Dia Segitu muter. aja kesabaran kamu, Sampai Bang. 10 Masa kali secil aku kesabaran sabar kamu padahal menghadapi kamu seorang kau, nabi tapi atau kau- rasul? Udah, Kamu bilang kau- kamu rasul. Udah. Masa kesabaranmu secuil? Masa-masa. Masa lebih besar kesabaran kami dari kamu? Ya nggak pantas dong kamu. Iya. Loh, masalahnya kamu tidak perlu Tidak ada dituntut masalahnya apapun kesabaran itu karena jika kamu kau dari roh memang kudus sudah akan membawa dajjal. ketenangan. Tetapi Kamu kalau kau sudah dari iblis kau membawa akan membawa kekacauan. Jadi Kamu labang pendusta orang masalahnya. jadwal Kamu dan membohongi tanda jemaat, kebenaran atau tanda menipu hukum itu orang akan dengan membawa ajaran-ajaran damai. doktrin Ya. sesatmu. Kau Putrimu yang sesat. penyesat. Kau yang penyesat. Kau pernah dibawa ke sorga nggak? Mulutmu itu Pernah pun kotor, didatangin tidak Yesus jadi nggak? contoh. Mulutmu Nggak, itu kutanya, kotor, kau pernah tidak jadi didatangin contoh. Yesus? Yesus Allah itu akan menghukummu. Pernah nggak dia Ya. mendatangin kamu? Jawab. Apa? Pernah nggak Yesus mendatangi kamu secara langsung? Pernah nggak? Tidak pernah. Saya pernah. Ngerti kau? Kau Tahu, pernah, tapi Tuhan Yesus baru Pernah. lalu melihat mulut Kalau itu. kamu Mulut yang pernah kotor dan didatangi jijikkan Yesus, itu kenapa akan Tuhan Yesus kamu kotor? menyesal melihat itu. Kenapa nggak Karena berpikir memang kamu kau busuk. bagus? Yesus bilang Kau kau busuk. Bukan. Ya, kau busuk. Tuhan busuk. mengatakan kalau kamu hidup di dalam aku, kamu berjiwa dan berlemah lembut Kamu penuh tidak kasih. hidup di Ya, dalam bukan Kristus. kamu Kamu kasar, tipu bukan kamu. kata Yesus. Setiap kalau dari- kamu suci, kalau lawanmu busuk, makilah, bukan digitukan. Berarti yang datang Iya. ke kamu itu setan. Karena Simbol dari Allah setan, Tuhan membawa menyerupai damai, bilang bukan kayak Yesus kau. adalah setan. Ya. Makanya kamu bebal dan kamu itu Bebal ajaran kau. sesat. Kamu rasul, Iya. rasul sesat, nabi sesat, orang bebal. Tahu orang Tolong bebal itu jadikan gue apa? moderator, Jul. Orang bebal itu adalah haram. Jul, jadikan gue Orang moderator. bebal di Ya. dalam kitab Kristiani adalah haram. Gini aja Bu Angel. Gini, setiap dari Allah pasti pembawa damai. Sekalipun lawannya jahat, dia akan membawa damai. Dia akan mengasihi. Karena apa? Ya, Dia mau betul. menyelamatkan. Ini enggak kalau dia sebagai orang rasul. Ini enggak, mulutnya aja nggak jadi contoh Masa bagi orang lain secil yang Nah. bukan.
Oke, kutanya Ya, sama tadi kau. saya bilang Kak mulut Sebentar, nggak bagus. sebentar. Edi, Sofiatul kan gitu Mulutnya juga. tidak bagus. Pak Bombon, Sebentar. Edi, semua samanya. Iya itu Sebentar, boleh kutanya tuh. dulu. Itu semua itu Jangan dari iblis semua. Nggak Semua usah yang membawa lari-lari ke sana kehancuran. sini. Kita sekarang di sini. Itu semua dari Kalau iblis. kita bahas yang di sana, Jul. semua di sana juga sudah Kasih gue amburadul. moderator Jul, Kita karena ke nih orang sini tua aja. nggak bisa berhenti bicara. Kasih gue moderator, nggak akan bisa berhenti bicara mereka berdua nih. Sekarang saya tanya sama Dari kalian, tadi abang yang nggak bisa berhenti bicara. apakah kalian masih terlibat adat istiadat? Coba jawab. Kalian berdua masih datang ke pesta Aku adat? enggak. Enggak, aku enggak. Yang di bawah ini? Aku tidak ada istiadat, tidak. Tapi bersosialisasi saya iya. Betul. Masih datang Betul. ke pesta adat? Jadi Masih nggak usah datang kamu lari ke adat-adat. Kenapa? Kami Kenapa tanda dengan Yesus pesta? Kalau Kristus, kita dia harus kalau membawa meninggal damai. dia, jadi nggak sama. Masih pakai sama ulos kita nggak? datang. Masih pakai ulos Batak nggak? Bukan urusanmu. Kalau masalah pakai ulos, tergantung. Itu pribadi lepas pribadi. Nggak, Itu keyakinan ditanya masing masing-masing nggak, masalah ya. itu. Butet. Loh, kenapa kamu tanyakan kayak gitu? Itu pribadi Nggak, orang ditanya masing-masing. masih pakai ulos Ini aja nggak usah lari kemana-mana. Tanda dari Yesus itu setiap Berarti orang masih menghujat, terlibat mengejek itu penyembahan dari iblis. berhala kau. Kalau Tadi Yesus kita itu membahas mengasihi. tentang berhala. Yesus, tentang Trinitas. Terus abang Betul, bilang bukan masalah adat-adat. si Bunda Maria Nggak usah lari itu ke adat. patungnya setan. Begini, mana dalilnya saya bilang sampai sekarang nggak dibilangi. Nah, kalau ada orang Katolik yang membaca itu, yang mendengarkan tersinggung. Nah, kalau ada orang sana seperti itu bicara, kita jangan ikut. Makanya, kalau kita punya merek, ya kita jati diri sendiri, itu tetap penuh kasih, jangan kasar. Jangan nyinggung orang lain. Kalau orang lain nyinggung Oh, kita, jadi kalau kita jangan ngatain ikut. nabi palsu nggak kasar. Loh, Kalau ngatain rasul kan palsu kamu nggak bilang- kasar, tapi kamu kalau bilang, nyinggung Bang, adat kamu- kasar, Bukan nyinggung gitu, kata Bang kasar. Angel. Masalahnya ini ranah diskusi. Harusnya ya pakai data lah. Jangan asumsi. Iya, dari tadi nggak ada datanya. Roh Kudus katanya tidak berkelamin, kutanya ayatnya nggak Nih, ada. begini Roh Kang Kudus Ari, katanya gini tidak Kang Ari. bergender. Orang Setiap gila. yang dari tanda dari Tuhan Yesus atau dari yang dari Tuhan itu selalu membawa damai, selalu membawa kasih dan tidak boleh Lo menghujat kenapa orang kalau lain. kau Itu busuk makanya, Pak. ditegur, kau sakit hati, kau bilang bukan dari Tuhan? Aku tidak percaya Ternyata kau juga aku masih percaya terlibat dan Tuhan itu selalu membawa damai. Kau masih- Karena apa? masih terlibat penyembahan Bukti dari berhala, iblis. kan? Iblis itu membawa apa? Iblis itu apa? Tanda iblis apa? Dia selalu membawa kebencian. Dia selalu membinasakan itu tandanya iblis. Kau ini sukanya membinasakan orang. Kamu Ini tidak kata-kata membawa ayat. jahat. Kau bilang Roh Kudus Ya. tunjukkan, Yang berarti kau setiap dari penipu. Allah, yang setiap dari Allah itu roh kebenaran dari Allah yang adalah yang mencintai semua manusia, semua makhluk, semua ciptaannya pasti akan mencintai semua manusia. Tidak seperti kata kamu, Enggak. kau mengaku nabi, tetapi kamu Tuhan kasar, kalian kotor. benci Amalek. Kamu di Tuhan luar kalian nabi. sadis. Bangsa Amalek dibasmi. Apa-apa tuh? Apa? Jangankan Dia bilang Amalek, begini, hanya Nuh aja yang Roh diselamatkan. Kudus kok. bukan Manusia perempuan lain katanya. dihapuskan semua. Ku minta sudah, ayatnya argumen nggak dulu. bisa ditunjukkan. Aduh. Roh Sudah, Kudus sudah, katanya ini, bukan ini. perempuan. Ditanya ayatnya nggak bisa dia nunjukin. Karena Makanya aku kau bilang dia antum penipu. begini nabi. Duga. Nabi, Karena ini nabimu roh itu sudah tidak kasih tuh. berlebihan. Ayatnya di mana yang kutanya? Roh Kudus bukan perempuan tuh ayatnya di mana? Kambing. Sekali kau diatur. Diam kau mulut setan. Kau iblis Di diam kau. mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Jawab, Karena jawab. kau tidak Enggak, percaya. enggak Gimana? puasa dia juga. Gimana yang tidak Di terlihat? mana Perempuan kau tidak yang kutanya, jangan kau Kamu yang nanya. apa? Di mana ayatnya? Roh Kudus itu tidak berkelamin, ayatnya di pasal Tidak berapa? ada, Ayat Allah itu tidak berapa? kelihatan, roh itu tidak kelihatan, roh itu tidak kelihatan. Yang saya tanya, ayatnya di mana Roh Kudus tidak berkelamin, monyet? Ayat itu. Bilang ditanya ayatnya malah ngomong lagi. Roh Kudus saja Ayatnya yang dijelaskan di- sebagai penolong, menghibur, ya. Yang saya tanya, Tidak ada kau yang kan disebutkan bilang perempuan Roh Kudus laki itu atau- tidak berkelamin. ataupun apapun. Tidak ada Ayatnya kita pasal bilang. berapa? Ayatnya di mana Roh Kudus tidak berkelamin? Kucing. Nggak usah kau cari-cari. Yang nggak ada itu nggak usah Jadi- kau cari. Ya kalau nggak ada, kenapa kau ngajar-ngajarin orang? Kau ngajarin orang, kau belum ngajarin orang. Kalau nggak ada ayatnya, perempuan. jangan Kau- kita ngajar-ngajarin Kamu orang. juga mana ayatnya? Nggak disuruh Mana kok. ayatnya perempuan? Kamu tentu dulu, tunjuk. Silakan Adi, Ayatnya, Adi Roh Kudus Badawi, perempuan mana? Adi Badawi. Kamu nggak usah Ini nanya bilang, saya. ini bilang Luga menghujat Roh Kudus katanya Luga. Ini kata Adi Badawi. Gimana sih?
Yang menghujat Roh Kudus itu yang menghilangkan gendernya ya Luga ya. Iyalah. Roh Kudus tidak berkelamin. Oke, di mana ayatnya? Nggak Roh ada Kudus tidak ayatnya. berkelamin. Kalau tidak nggak ada ayatnya, kenapa kau ngomong-ngomong? Jadi Kucing, jadi jawab. jadi kalau berbentuklah dulu, ku bawa gini lah dulu, ikuti ngomong abang. Kalau berbentuklah dulu menurut abang, ayatnya di mana? Laki-laki dan perempuan. Itu bukan diciptakan ayatnya itu menurut gambar manusia, Allah. bukan Roh Kudus. Allah Roh itu kan Kudus mana ayatnya Roh Kudus perempuan? Roh Kudus Abang lah ini dulu kan saya Allah. tanya. Kalau sesuai yang Diam abang dulu bilang kau ayatnya ngomong. di mana? Aduh, si monyet ini. Kau Dan lagian diam abang tai. bilang, Lah, abang siapa yang bilang mau ngomong patungnya duluan ini? patung orang Waduh. Katolik itu Bunda Maria itu Makanya Adi setan. Badawi, Mana Adi Badawi ayatnya? dulu. Adi Badawi, silakan buka bionya. Buka bionya, Adi Badawi. Iya bang, kucing Ya, orang. silakan. mau Apakah nyimak Luga aja bang. menghujat Roh Kudus? Enggak kan? Hah? Luga menghujat Roh Kudus kan? Enggak kan? Iya sudah pastilah, ini kan nabi palsu, jadi Waduh, gimana Ya, ini Luga? datanya. Teruskan. Datanya dulu, datanya di mana? Kambing datanya di mana? Si monyet ini pun kebanyakan lama banget jawabnya. Kan baru dibilang udah kambing katanya. Kambing lagi yang salah. Gini loh ya. Kalau kita ngomongin sayur, nggak mungkin kau bilang kambing. Kalau kita ngomongin negara, belum tentu kau bilang kambing. Ini masalah Tuhan, kau bohongin setan. Bukan dibohongin, Besar kali yang dosa kau. Kamu yang bohongin Tuhan. Makanya ku karena tanya kamu nabi mana palsu. ayatnya? Roh Kamu Kudus nabi tidak palsu. berkelamin. Tunjukkanlah Ayatnya di ayat. dalam Alkitab. Wahyu Di kamu mana baca. ayatnya? Roh Kamu Kudus tidak Udah, ini berkelamin. akhir Tunjukkan zaman. ayatnya. Munculnya nabi palsu, yaitu kamu salah Bukan satunya itu nabi yang palsu. kutanya, Kamu Kak. ini- Enggak ada masalah. Luga itu bilang kambing enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Lagian, Ya. siapa bilang Yesus nggak bilang masalah? kambing nggak ada Moderator? masalah. Wong Tuhanmu aja Yesus itu bilang guguk, Jangan iya bicara kan? setan atau bicara binatang. Kita semua di sini manusia punya merek, punya nama Oke. masing-masing. Sebut aja Kalau namanya. memang kamu nggak- Kamu, Oke. kamu Angel atau gitu. Ini kok kambing Oke. lah. Oke. Apa kayak gitu Kalau Rasul? kamu tidak bisa, nggak mau ku bilang kambing, silakan tunjukkan ayatnya di mana Roh Kudus tidak berkelamin. Silakan tunjukin. Matius 1 ayat 18. Itu tidak Bang, ada disebutkan. Jadi saya bertanya balik. Kalau saya tidak bisa jawab karena saya tahu tidak ada ayatnya. Roh Kudus tidak berkelamin. Saya Kalau tanya balik tidak kamu. ada Kamu tahu nggak? Kalau harusnya kamu tahu ada kau ayatnya, jangan coba nyimpulin. jabarkan sama saya. Sebentar. Kalau tidak ada ayatnya, harusnya kau berdiam diri. Jangan kau bilang tuh Roh Kudus tidak berkelamin, Roh Kudus tidak berkelamin. Giliran kau Ada ditanya ayatnya, Bang ayatnya Luga di nih. mana, Aku dapat muncungmu ayatnya. nggak bisa Kau jawab. juga. Luga, tunjukkan juga kau. Jangan Mana kau sih suruh itu aku, tadi? kau Kalau yang memang kamu mengatakan. Bukan menunjukkan Siapa? dulu. Ini yang diperbesar kan? Adi, silakan Adi dulu. Oke. Ya buat ibu-ibu yang dibawa, nggak usahlah dibawa serius. Ini kan nabi palsu, jadi nggak usah diseriusin. Biarin aja. Bang, kalau digas. Apa benar Luga? Karena Sebentar, kalau Luga. kita Apa biarkan benar akan kamu beranak nabi cucu. palsu Luga? Luga? Saya jawab ya. Ini ada yang mengklaim kau nabi palsu katanya Luga. Silakan Luga. Buat hiburan saja, nggak usah dibawa serius. Gantian ini kan gantian dibilang- dah. Oke bagus. Saya ini kan dibilang nabi palsu karena saya bilang Roh Kudus perempuan. Lalu si mereka ini bilang Roh Kudus itu tidak berkelamin, Bang. Lalu kutanya di mana ayatnya? Nggak ada, Bang. Nah kalau nggak ada, kenapa muncungmu itu ngomong tai? Ya kan? Ada ayatnya aja. Ini aku ketemu ayatnya nih. Bang. Sebentar, gantian. Apa Muncul lagi dampaknya tai, Luga? kan? Muncul Kalau ada lagi orang bahasa Kristen, tai. Nah, sebentar. Apa dampaknya Luga kalau ada Kristen tidak mengakui kau sebagai nabi, Luga? Coba. Luga. Ya. Bang Luga. Ya, dampaknya bagi orang-orang Kristen yang tidak mengakui Anda sebagai seorang nabi. Sudah ada 5 orang dapat penglihatan karena dia menolak saya sebagai nabi, dia dibakar di neraka. Edis TV, Bom, RK orang Katolik masuk neraka juga, Sopiatul masuk neraka. Nah itulah penglihatan
Dari 5 orang, bukan saya yang dapat penglihatan, ada 5 orang, 3 orang Muslim, 2 orang Kristen. Nah, kan saya bilang tadi, kalau memang Roh Kudus bukan perempuan, Enggak. Ini ayatnya. Luga. Apa dari Uti Watimina, John Peter dan Pastor Ben itu karena tidak mengikuti Nabi, kenapa itu? Silakan Luga. Jadi gini, si Pastor Ben, pendeta dari Wanes dari Tangerang, dia mengatakan saya nabi palsu, bahkan saya mau dimartil kepalanya. Dia bahkan ingin mengerahkan pemuda Batak Bersatu untuk mengkeroyok saya. Setelah dia ngomong kayak gitu, seminggu kemudian dia suaranya berubah, dia jadi begini. Dia live, dia kena kelenjar getah bening. Nah, setelah kena kelenjar getah bening masuk rumah sakit, lalu dia live lagi, saya bilang, kamu nggak lama lagi meninggal loh, kamu bertobat. Kamu jangan ngatain saya nabi palsu. Oh, saya masih hidup 40 tahun lagi. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian meninggal orangnya. Ya, ceritakan Mangapul Luga, Mangapul. Kita bertamu di tempat dia malah mau dicari ya. Ya. Jadi ada namanya pendeta Dr. Mangapul Sagala. Saya bilang sama dia, pendetanya harus dibaptis Islam. Kalau nggak dibaptis Islam, dia kemungkinan akan masuk neraka. Lalu saya berkunjung dengan Julius ke STT-nya. Ketika ke STT-nya kami datang, si Julius malah mau dilaporin ke polisi karena kata Julius, mari kita balbali si Mangapul. Maksudnya membalbali secara roh supaya dia dibaptis sama si Rudi Yohanes. Ternyata Mangapul menolak usulan saya dia untuk dibaptis Islam. Dan apa yang terjadi? Nggak lama kemudian meninggoy. Ada lagi John Peter, orang Wanes, sama kayak si manusia muncung lontong ini. Jadi si Anthony kalau nggak salah, dia bilang begini, kamu tinggalkan Wanes. Karena dia dapat penglihatan, Wanes itu dia berjalan dengan pantat di atas. Tuhan bilang mereka ini adalah pembual gitu. Akhirnya, oh enggak, saya masih tetap Wanes. Yesus itu satu-satunya, bukan 3, tetap 1, katanya gitu. Lalu si Anthony ini teman saya bilang gini, 3 hari lagi Tuhan bilang kamu meninggal. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian tewas, langsung disemayamkan jenazahnya. Ya, Adi, gimana? Atau Jospen dulu. Jospen, apakah Jospen tidak mengakui? Aku tambahin. Niken, salah satu pengajar Wanes ya, kawannya Samuel Siaan, dulu menolak cinta Luga. Gara-gara menolak cinta Luga dan jadi Wanes, akhirnya dibuntingi sama cowok dan ditinggal sama cowok yang hamil dia. Bukannya menolak cinta gua. Ya memang kita pernah sama-sama suka, cuma nggak berlanjut. Tapi gua bilang, Niken, kamu jangan ikut Samuel, saya bilang. Karena Samuel itu sesat. Mungkin karena dia, pokoknya dia jadi Wanes, ya akhirnya dia jadi gembel lah sekarang. Makanya banyak teman-temanku yang kayak begitu. Murtad jadi Wanes, akhirnya jadi susah hidupnya. Juga ini adalah malaikat, iblis yang menyamar menjadi malaikat terang dia ini, sok-sokan dari Tuhan. Jangan Tetapi gitulah Carolina. Nanti kamu anak juga kau. Enggak, ini memang yang dari Tuhan, tidak seperti ini Bang Ari. Kamu tahu Kalian nggak, jangan macam-macam. Bang Ari kan Deddy muslim, Saputra. tidak terganggu Kamu tahu dengan nggak, nabi-nabi Deddy lain. Saputra? Coba kalian dengan Bentar, itu. bentar. Kayak kitun juga kan terganggu kalian. Kitun itu. Saya hanya Ada kan fasilitasi aja, iya kan? Ada orang Terima kasih, saya mengasihi, tetapi dia menyesatkan. Bentar, Dia bentar. mengaku-ngaku sebagai malaikat terang. Bentar, tetapi ini ada dia Pak iblis. Binatua ini. Pak Jospen, silakan dibuka menu-nya Pak Jospen, gantian. Pak Jospen, Ada kasih kesempatan namanya. yang lain ngomong lah. Bentar. Ya Pak Jospen tidak mengakui Luga sebagai nabi? Awas kau. Silakan. Dia itu kan penyesat itu. Tapi walaupun dia penyesat, banyak pengaruhnya. Oke. Ada namanya satu orang murtadin namanya Deddy Saputra dari Aceh. Dia mengatai saya nabi palsu. Saya bilang, kenapa kamu setelah jadi orang Kristen kamu bertambah jahat? Saya bilang. Itu bukan dari kau itu. Jangan sok Sebentar. dari kau. Sebentar dulu. Semua dari Tuhan. Lalu saya Ya, bilang, Carolina. lalu saya Hormati yang di kotak besar ini Carolina. ya. Lalu saya membuka persekutuan doa di Sentul dengan didanai oleh Pak Jo sebagai donatur orang kaya.
mungkin si Deddy Saputra ini ingin merebut Pak Jo ini dari saya. Saya dikeluarkan dari grup. Apa yang terjadi? Sekarang dia udah ditangkap polisi gara-gara penistaan agama. Terus siapa lagi? Anak Batak. Saya bilang Kalau orang anak Kristen Batak, menista agama lain memang ditangkap. Kalau agama lain menista agama lain nggak ditangkap. Itu real. kan Tuhan sudah bilang, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Jangan, kau udah tahu kita orang mereka mayoritas. Kau hina di kampungmu, ya dikejarlah kau, goblok. Tuhan, kamu jangan takut mengatakan kebenaran tentang Angel, kau tahu nggak sih Luga pernah dilaporkan polisi, bahkan sampai masuk TV One, nggak ditangkap dia? Iya. Masuk TV One udah dulu. Ya, Kenapa? beda caranya, beda caranya menyampaikannya. Udin. Karena cara Bukan, dia kau diam menyampaikannya beda. Karena dia kan ajarannya sudah sesat. Ya beda dong. Kalau betul-betul di dalam Alkitab kita ajarkan, pasti kita ditangkap. Itu real. Bukan, jangan framing ke situ, Angel. Kristen itu ajarannya bukan menghujat agama lain loh. Siapa yang ngajarin menghujat? Makanya Itu saya saja. bilang, itu oknum semua yang bekerja. Udah, pertama dan siapa yang kedua, kita jadinya tidak mengetahui siapa. Tetapi intinya, kalau kita sudah membahas yang lain, tetap kena tangkap walaupun Lalu tidak kenapa si sedetailnya. anak Batak ya berdebat dengan saya masalah ulos Batak? Ku bilang ulos harus dibakar. Enggak bang, ulos itu adalah opung kami, nenek moyang kami yang harus kami cintai setinggi-tingginya melebihi Tuhan. Apa yang terjadi? Itu salah dia. Keguguran istrinya. Itu salah. Mana ada orang dianiaya karena Tuhan dia keguguran. Jadi si anak Batak istrinya keguguran, lalu kau bilang karena Tuhan. Nggak mungkin Tuhan menggugurkan kandungan. Si Rudi Yohanes juga sama. Aku dapat penglihatan Tuhan Yesus menampakkan diri ketika kami berdoa, lalu diejek-ejek sama dia. Sekarang bininya keguguran, dianya bangkrut. Tinggal rumah nak terang, itu pun rumah jemaat dipakai dia, diakuin rumah dia. Dengar, udah ya bang, dengar ya. Setiap apa yang terjadi di dalam hidup manusia bukan berarti karena mungkin mengayomi ini, mungkin mengapa ini. Karena kita hidup ini mau baik kita lakukan, kita tetap mendapatkan gelombang, apalagi yang tidak baik. Semua itu perjalanan hidup. Jangan seakan-akan, oh karena dia mengapai saya, ini dapatnya. Bukan. Kalau kita betul-betul tulus di dalam Tuhan, tidak pemikiran yang seperti itu. Nah, itu sudah pemikiran yang primitif dan merasa sok benar. Itu karena di dalam kasih tidak ada yang merasa sok. Ada seorang anak muda Kristen, dia mendapat mimpi. Bang Luga, saya mimpi tentang Bang Luga. Apa mimpimu? Saya bilang, saya mimpi Bang Luga itu naik mobil Rolls Royce. Sama siapa aja? Saya bilang, sama 3 orang bang. Pertama Allah Bapa, lalu di sampingnya ada Allah Roh Kudus, perempuan bersayap, lalu di belakangnya Tuhan Yesus, abang berempat. Nah terus kenapa lagi? Ketika abang naik Rolls Royce, lalu ada bom bang. Itu ketabrak, kelindes, perutnya mati, lalu dia nangis-nangis. Dia bilang begini, saya menyesal ketika saya hidup di bumi, saya tidak mau mengakui Bang Luga sebagai nabi. Nah sekarang bom apa? Bom masih hidup, tapi dia lihat sekarang. Dia dihina, dihujat, hancur pelayanannya. Dan sudah 5 orang yang dapat. Ya mungkin kalau seperti itu ya karena dirinya sendiri, bukan berarti karena tidak mengakui dirimu. Dia bilang di dalam mimpi ada juga kesalahan. Sebentar. Si Slayer ini mimpi, dia bilang bom itu mengaku di dalam mimpi itu. Saya menyesal ketika masih hidup saya menolak Bang Luga sebagai nabi, makanya saya dilindas Rolls Royce dan masuk neraka. Dia ngomong gitu. Itu dari iblis itu Luga. Jadi gini, ya terserah kau lah. sekalipun kamu Yang bisa penting udah semua gua kasih bahasa tahu. dunia ini, sekalipun kamu bisa berbahasa berbagai macam bahasa, dan sekalipun kamu bisa bernubuat dan melakukan mujizat, tetapi jika kamu tidak memiliki kasih, kamu adalah nol. Ya, nol. Ya, kasih itu yang pertama. Bagaimana Dan mungkin kamu nabi-nabi tapi kau tidak ada kasih menghakimi sementara Tuhan sudah bicara sama saya? Ya, nggak usah kau bicara-bicara Tuhan itu tetap kau? memiliki kasih. Ya. Kenapa Tuhan nggak mau berbicara sama Kamu kau? itu si Bilis mengaku si Bilis Apa mengaku yang malaikat perang. menyebabkan Tuhan nggak mau bicara sama kamu? Iblis itu selalu membinasakan, membunuh, tapi Tuhan selalu memberikan hidup.
Jadi setiap orang yang Kamu mengikuti nggak usah Yesus, bawa- Luga, jadi pasti abang diberikan ketemu hidup, sama bukan Yesus. mengambil hidup ya. Setiap orang yang mengikuti Yesus akan memberikan hidup dan memiliki kasih. Pertanyaannya ini dijawab dulu Luga. Bagus ini pertanyaannya ini. Apakah abang sudah ketemu dengan Yesus? Sudah diceritakan tadi kan bahwa Sudah. Saya Luga berdoa di naik, Yesus mana itu? ngobrol ya. Bisa saja iblis yang mengaku jadi iblis. mana? Yesus. Jadi kata Yesus juga, Kayak jangan mana- kamu kayak tersesat. mana Yesus ngomong Akan sama mengaku abang? Yesus, aku Yesus. Bentar Yesus. dulu Carolina ini. Gantianlah dengan Angel. Nah, dulu, belum Tanya selesai jadi dulu. tukang Ini potong kan lah. tadi Luga bilang dia ngobrol sama Yesus di Makanya aku bilang itu bukan di mobil Yesus. Rolls Royce itu ya, si Luga Bilis ya? itu. Oke, Yesus ketika dia berbicara sama Si saya, Bilis dia itu ngomong bukan seperti ini. Yesus. Jadi bisa aja Iya, seorang dengerin dulu lah dulu. Dengerin dulu lah Carolina. Waduh. Mute, tolong di mute, tolong dulu dia di mute dulu. Ya dia yang kau jangan bela dia Arif. Kau karena kau bukan Enggak nabimu dia. bela, itu kan Kami kesaksian bukan ini yang Luga. dihinakan. Kau diam kau. Ini kan Kau diam kesaksian dulu. Luga. Di depan itu Pokoknya yang Bang nyupir Arif itu kan cuma moderator Bapak. aja. Kau senang kau Oke. juga gitu. Di depan yang nyupir Rolls Royce itu Bapak, di samping kiri Bapak ada Iya, nggak ada kayak Buddha gitu, Roh nggak ada Kudus, ceritanya kan kayak gitu kan. Si Bilis. Kemudian di belakang itu Luga sambil ngobrol dengan Yesus, iya kan Luga? Betul, betul. Lalu bom-bom ketabrak. Coba aku mau tanya dari Bang Lugar lah, kayak mana dia ketemu Yesus, kayak mana dia bicara Yesus Ya. baju apa, gitu. Oke. Saya waktu itu berdoa di Menara Doa Jaringan Doa Nasional di lantai 22 di Jakarta. Itu namanya Jaringan Doa Nasional. Karena kami adalah penyelenggara World Prayer Assembly, konferensi doa sedunia, sama National Prayer Conference, ketuanya Rahmat Manulang. Kami adalah tim pendoa di lantai 22. Nah, ketika kami berdoa dengan saudara Rali, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya udah menangis dalam roh. Kami sudah berbahasa roh dan kami jatuh. Dia pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, "Apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Memang orang tidak menerima engkau anakku. Memang akan tetapi akulah penghiburmu. Akan tetapi aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi." Semenjak saat itulah saya viral debat dengan Ustadz Moko Ginta. Langsung saya DVD saya bestseller dan itu debater nomor 1 di Indonesia. Paham? Lalu saya berdoa lagi dengan Bung Rali, tim pendoa saya. Tiba-tiba 7 malaikat menampakkan diri dengan membawa peti emas. Lalu malaikat itu berkata, "Kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga." Dan ketika dia ngomong kayak gitu, kami lagi posisi pujian dan penyembahan dan kami udah menangis, kami jatuh. Lalu saya tanya Rali, pemegang kunci kekayaan sorga nemuin kita, berarti seluruh kekayaan sorga diberikan kepada kita. Makanya urapan yang ada sama saya itu urapan kekayaan besar. Dan Tuhan ngomong sama saya 5 kali, saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan emas Papua untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa. Dan sekarang saya merencanakan debat dengan Dr. Zakir Naik, debater nomor 1 dunia. Udah, ngerti? Jelas? Kambing kau, bisa kau diatur. Nabi, saya mau bertanya nih, Nabi. Apa lagi? Nah, kalau ini ibu-ibu dua ini ikut Titon ini, mereka ini dapat jabatan apa nih? Kan Badawi kan tidak dapat apa-apa nih. Nggak Kalau usah. ibu-ibu masih bisa. Bertobat dulu. Oh, bertobat. Harus dibaptis dulu ya? Baptis Islam. Kalian berdua udah dibaptis Islam belum? Jospen Angel, kan kamu udah Jospen. dibaptis belum? Dibaptis. Jos, Aku 2 kali dibaptis. kok nggak ada Terus bantahan tahu- Jospen ini? Sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah bahasa roh belum? Oh, saya sudah pernah bahasa roh. Tapi kok kau nggak bisa mengenali hamba-hamba Tuhan? Kok rohmu tuh? Karena nggak saya bisa lihat mengenali? hamba Tuhannya nggak sesuai dengan bicaranya. Kalau saya lihat sesuai, Oke. saya akan mengakui dia sebagai hamba Tuhan. Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya kasih tahu sama kamu. Pendeta ini kan sudah mendoktrin, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor. Jadi ketika saya ngomong kasar atau ngomong kotor, kamu langsung klaim saya bukan hamba Tuhan. Ingat, kita tuh nggak boleh ngomong kotor kepada sesama jemaat. Tapi kalau udah masalah doktrin, pengajar-pengajar palsu, itu Yesus tuh kasar loh.
Ya, ketika Yesus bertemu dengan orang buta, Enggak, Tuhan ya enggak pernah ke kasar. Yesus sebentar. Yesus tidak pernah orang lagi kasar. ngomong kau. Di Kamu mana diam dulu. tertera Yesus pernah kasar? Di mana Yesus pernah kasar? Bisa di-mute dulu dan nggak ngomong ini? kotor? Bisa di-mute Apa? dulu nggak ini? Menyebut orang Samaria itu Mute, dugu gimana? moderatornya harus konsisten. Enggak ada datanya kan? Kamu diam dulu, kan saya belum selesai ngomong. Itu Nggak aja ada kamu nggak bisa datanya, penguasaan diri. Saya ngomong aja kamu nggak bisa nguasain diri. Kamu dengar dulu. Waktu bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus bilang apa? Pak Jospen silakan, Pak Jospen. Yesus bilang apa, Pak Jospen? Dibuka Ketika ya, jujur, Pak Yesus Jospen. bertemu dengan orang berdosa, perempuan perempuan Maria Magdalena, ketika dia berzina, dia gak kasar. Tetapi kenapa ketika Yesus ketemu dengan ahli-ahli Taurat, Yesus berkata keturunan ular beludak, hati-hatilah terhadap anjing. Kamu lihat konteksnya. Kalau saya ngomongin orang jemaat, gak mungkin saya kasar. Kamu kan bukan jemaat. Kamu tuh udah iblis, setan yang ada sama kamu. Kalau setan yang ada sama kamu, Yesus bilang apa sama Petrus? Hai, anak iblis. Yesus aja menghardik Petrus sebagai iblis. Salah nggak kalau gue bilang kau setan? Nggak salah kan? Karena kau mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh ular, yaitu Roh Kudus tidak berkelamin. Kau ikutin, makanya kau jadi anak keturunan ular. Kemana kau? Ke neraka kau. Karena kau mengajarkan, kecuali kau cuma nggak ngerti, kau disesatkan, nggak mungkin kau bilang monyet. Tapi karena kau udah nipu jemaat, udah berdebat lagi ngelawan hamba-hamba Tuhan. Silakan, gue masak. Kau tai sebenarnya, masih mending lo dibilang anjing. Gue masak. Ya, Namanya Tuhan. Silakan yang lain. kasih, tidak ada yang kotor. Kau gantian tuntut dulu. orang penuh kasih, tapi kau sendiri menipu orang. Lu nipu, tapi lu tuntut orang sayang sama lu. Goblok. Goblok banget sih. Gue masak, silakan gue masak. Ibu Orang kalau kandungnya udah Yesus siapa? nyuri, Gue masak kalau sudah dulu. nipu, jangan minta tuntutan kasih sayang. Ayo gue masak. Ibu kandungnya Yesus siapa? Ibu kandungnya Yesus ya? Gitu Ini pertanyaannya juga monyet ya. ini, monyet ini. Tai juga ini samanya. Silakan gue masak. Oke, Udahlah turun lah kau gue masak. Kambing. silakan. Udah boleh saya ngomong? Udah. Enggak. Iya, pertanyaannya, Nanti jawab aja. pertanyaan. Siapa ibu kandungnya Yesus? Yang bertanya itu jangan moderator konsisten, Ini saksi jangan pilih Yehova kasih. kurang ngajar. Kasih yang Ini lain juga agama. ngomong. Ini Jangan agamanya abang saksi itu aja Yehova. ngomong. Saya kan moderator. Dari Moderator tadi dari pertanyaannya kan Taunya segitu-gitu mengingatkan kan. aja. Tadi juga tempat si Juma, taunya menjatuhkan. Waduh. Yang melahirkan Yesus di bumi, di dunia adalah seorang Tuhan yang bernama Maria. Gitu lah. Makanya gue bilang tai. Salah nggak sih kalau gue bilang Aneh lagi tai? nih. Nggak Mana salah. Tuhan, Karina? Itu lebih aneh lagi tuh. Makanya kadang-kadang kalian awak ngomong tai, kalian Macam-macam tersinggung. kalian dunia ini ya. Emang kalian itu tai, mau diapain lagi? Kau yang tai. Kau Seorang yang Tuhan tai. artinya seorang dipilih yang juga. sangat suci. Oh. Seorang Kau iblis Tuhan nyaman artinya banget. seorang yang Kau. sangat suci. Hati-hati kepada Luga. Kalian jangan mau terobsesi dengan dia karena dia itu nabi palsu, ajaran sesat. Iya, Kalian itu jadi cermati si semuanya. Luga itu yang mengaku-ngaku nabi, dia adalah ilah atau yang berada di luar surga. Ilah yang berada di luar surga adalah iblis. Jadi si Maria Tuhan ya? Maria itu seorang Tuhan, seorang yang sangat suci. Si Angel kerja sama sama si Artinya si sangat suci. Banyak kali hari Pahami dulu, dengarkan untuk semua yang tersesat. Angel goblok. Tuhan bukan oknum, tetapi Harusnya sifat tolol. atau keadaan. Tuh kan? Ajaran Maria pasti seorang Tuhan, maksudnya Ini ada seorang lagi yang sangat ajaran suci. ingat dari mana Berapa lagi? Tuhanmu? Gue masak, gue tanya Tuhan dulu. artinya
Kutanya dulu. Kutanya dulu, Masih kutanya masih dulu. masuk akal luka daripada gua masa ini. Kutanya Masih dulu. masuk akal aja daripada gua masak. Dengarkan. Makanya Dulu, kau ada jangan berapa lawan Tuhanmu? aku, Masak. Angel. Semua penghuni surga disebut Tuhan. Bukan itu pertanyaan, bukan itu jawabannya. Aku minta jawabannya itu bilangan. Ada berapa? Ada berapa? Kayak mana kau Tuhanmu ada mau berapa? nyebut? Iya, ada berapa Tuhanmu? 17. Pakai nominal. Kira. Tak terkira. Bukan itu. Ada berapa? Ada 1, 2, 3 atau Tidak 10? terkira. Aduh, Tidak terkira. Semua penghuni surga harus lebih parah mana ini, Carolina? Parah gua masak. Lanjut, Jul. Aneh kali itu orang itu. Masa Tuhan banyak. Udah dibilangin kan, kalian kalau panggil 10 Kristen, 11 jawabannya itu. Udahlah, mending bertobat aja. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Seru, rame ya. Dari awal hingga akhir. Ketemu dengan Angel Tumorang, kemudian Carolina Sitepu yang tetap tidak meyakini bahwa ada sosok istri dari Tuhan, yaitu Roh Kudus adalah wanita. Dan tadi di akhir sebelum selesai dibicarakan kalau memang penuh dengan sudah pernah dibaptis Islam, kemudian sudah mengerti bahasa roh, mengapa kok Nabi Luga Tambunan selalu berkata kotor? Nah, tetap saja punya alasan bahwa kalau seorang nabi kepada umatnya boleh melakukan hal tersebut, tapi kalau untuk bukan umatnya tidak boleh. Baik sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video dari awal hingga selesai. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin memberikan bantuan untuk dua sudut pandang berupa kuota ataupun pulsa, silakan aja ke nomor ini. Berapapun bantuan Anda, kiriman kuota Anda, pulsa Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan setelah Anda melakukan pengiriman ataupun juga memberikan rezeki kuota pada saya, tolong SMS ya, biar nanti saya bisa mengucapkan ucapan terima kasih, thanks to-nya di video Luga yang berikutnya. Atau Anda memiliki rezeki lebih dan ingin berbagi rezeki ya dengan memberikan sedekah, silahkan ke nomor rekening ini. Ya, berapapun bantuan dari Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video Luga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.